Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku. Kali ini saya akan memaparkan silsilah leluhur dan keturunan dari Kanjeng Sunan Kudus. Masih sumber literasi saya runut dari kitab Pustaka Dara Agung yang ditulis oleh Raden Darmawasito, terbit pada tahun 1937, bersumber dari sejarah keraton. Baik, kita mulai dari orang tua dan silsilah leluhur Sunan Kudus. Sunan Kudus, nama kecilnya adalah Raden Jakbar Sotik. Ayahanda Sunan Kudus adalah Sunan Ngudung alias Sayyid Husman Haji bin Sayyid Ali Murtado bin Syekh Maulana Ibrahim Asmoro bin Syekh Jumadil Kubro. Ibunda Sunan Kudus adalah Nyai Ageng Manyuran, cucu dari Haryo Baribin dari Madura. Berikut ini adalah silsilah leluhur Sunan Kudus sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seperti berikut ini. Sunan Kudus bin Sunan Ngudung alias Sayyid Usman Haji bin Sayyid Ali Murtado. Sayyid Ali Murtado ini punya nama-nama lain, yaitu Raja Pandita Ali Murtado, juga disebut dengan nama Khalifah Husain. Begitu yang tercatat di kitab Pustaka Dara Agung. Sayyid Ali Murtado bin Syekh Maulana Ibrahim Asmoro bin Syekh Jumadil Kubro bin Syekh Jumadil Kabir bin Maulana Mahmudinil Kubro bin Sayyidina Abdurrahman bin Sayyid Imam Abdullah bin Syekh Ashar Naqid bin Syekh Hasan bin Syekh Sama'un bin Syekh Nadimuddin Jinil Kabir. Syekh Nadimuddin Jinil Kabir ini disebut juga dengan nama Syekh Nadmuddinil Kabir. Beliau adalah pendiri Thorekoh Kubrowiyah. Syekh Nadimuddin Jinil Kabir bin Sayyidina Zainal Kubro bin Sultan Zaid Zainal Kabir bin Sultan Sulaiman Zainal Hakim bin Sultan Walid Zainal Alim bin Sayyidina wa Maulana Sultan Kabir Ali Zainal Abidin bin Sayyid Sultan Abu Abdullah Husain bin Siti Fatimah binti Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mafhum Siti Fatimah adalah istri Sayyidina Ali Murtado bin Abu Thalib radhiyallahu an. Saudaraku, di luar sana ada yang menyatakan silsilah Sunan Kudus ini leluhurnya ke atas adalah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Ke atasnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Hasan. Jadi Min Hasan itu versi lain yang bisa ditemukan di YouTube ya. Tetapi saya berdasarkan catatan literasi dari Pustaka Dara Agung yang bersumber dari sejarah keraton menyebutkan bahwa Sunan Kudus ini silsilah leluhurnya adalah berjalur pada Sayyidina Husain sampai pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sering ada pertanyaan ke saya ya, baik pribadi maupun di channel ya. Kenapa satu tokoh, satu nama kok silsilahnya berbeda-beda gitu. Ada juga yang bertanya, kenapa satu tokoh misalnya wali itu makamnya kok banyak? Mana yang benar? Seperti itu. Untuk satu nama silsilahnya berbeda-beda, tentu dari yang berbeda-beda itu ada satu yang benar. Keterangan yang sampai kepada saya bahwa satu tokoh itu silsilahnya berbeda-beda, bahkan kadang saling bertentangan, itu karena sejak zaman Belanda dulu, sekitar tahun 1900,
1928, 1932, dan di kemudian harinya itu banyak muncul orak-arik dan otak-atik silsilah. Orak-arik dan otak-atik silsilah untuk membingungkan, untuk membagongkan umat masyarakat pada waktu itu supaya tidak kenal, generasi di kemudian hari tidak kenal dengan leluhurnya yang asli, silsilah leluhurnya yang asli. Dibingungkan. Siapa yang berulah seperti itu? Tidak lain adalah ulah penjajah Belanda ya waktu itu. Kemudian kitab Pustaka Darah Agung ini berdasarkan keterangan yang sampai kepada saya itu ditulis oleh 12 orang sumber informasi silsilah, dirangkum oleh Raden Darmawasito. Darmawasito adalah keturunan dari Sunan Kudus. Beliau orang Kudus, Werguwetan Kudus. Kemudian ditulis sejak tahun 10 tahunan ya, itu mengumpulkan naskah silsilah itu dari 12 orang itu sekitar 10 tahunan. Kemudian tahun 1937 diterbitkan pada zaman Belanda, itu percetakan Kudus ya, PT Grafika Budi Utomo yang mencetak atau menerbitkan kitab Pustaka Darah Agung ini. Bersumber dari sejarah keraton. Jadi kitab Pustaka Darah Agung ini merupakan resume rangkuman silsilah leluhur darah agung di Nusantara yang dirunut dari sumber sejarah keraton untuk semangat menjaga keaslian dan kebenarannya supaya anak cucu di belakang hari bisa melacak, bisa mengerti silsilah sejarah leluhurnya dengan benar. Allahu a'lam. Baik, kita lanjut membahas tentang istri-istri Sunan Kudus. Di buku Pustaka Darah Agung halaman 28 sampai 34 dapat kita runut keterangan mengenai istri-istri dan keturunan Sunan Kudus. Istri-istri Sunan Kudus ada 3 orang, yaitu nomor 1 Kanjeng Dewi Ragil, putri dari Kiai Ageng Kalipodang. Istri nomor 2, putri tidak disebutkan namanya, putri dari Adipati Terung. Istri nomor 3, putri dari Adipati Kanduruan. Ini juga tidak disebutkan namanya. Kemudian anak-anak atau keturunan Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki 8 orang anak. Namun dalam Pustaka Darah Agung ini tidak diterangkan secara rinci nama ibundanya dari masing-masing anak Sunan Kudus tersebut. Ke-8 orang anak atau putra keturunan Kanjeng Sunan Kudus, yaitu nomor 1 Nyai Ageng Pembayun. Nyai Ageng Pembayun ini menikah dengan Panembahan Jegang. Nomor 2 bernama Panembahan Palembang. Putra nomor 3 dari Kanjeng Sunan Kudus bernama Panembahan Kodi. Panembahan Kodi ini semula bermukim di Poncowati Demak, kemudian pindah ke Kudus dan disebut Panembahan Kudus. Putra nomor 4 dari Kanjeng Sunan Kudus bernama Pangeran Mekaos. Putra nomor 5 bernama Pangeran Garmun di Gumiring. Ini makamnya di kompleks makam Sunan Kudus ya, di belakang Masjid Wali di Kudus itu. Putra nomor 6 bernama, ini putri ya, Ratu Pekoja alias Ratu Sakasar. Ini di kitab Pustaka Darah Agung ditulis keterangan Ratu Pekoja alias Ratu Sakasar ini menikah dengan Pangeran Selarong.
Nomor 7, putra Sunan Kudus bernama Pangeran Projo Binabar. Ini makamnya di kompleks makam Sunan Kudus. Nomor 8, putra Sunan Kudus bernama Adipati Sujoko. Ini makamnya di Krapyak, Kudus. Berikut ini, saudaraku, akan saya paparkan keterangan secukupnya ya tentang keturunan Sunan Kudus yang tercatat di Pustaka Dara Agung, sehingga kita dapat memahami alur penyebaran keturunan Sunan Kudus di berbagai daerah. Kita mulai dari putra kedua dari Sunan Kudus, yaitu Panembahan Palembang. Saudaraku, kita mulai dari keturunan Panembahan Palembang. Panembahan Palembang adalah putra Sunan Kudus nomor 2. Panembahan Palembang berputra Panembahan Gumiring. Panembahan Gumiring berputra Pangeran Waringin ketiga. Pangeran Waringin ketiga berputra Pangeran Pengaringan. Pangeran Pengaringan berputra Pangeran Dambaran ke-1. Pangeran Dambaran ke-1 berputra Pangeran Dambaran kedua. Dan Pangeran Dambaran kedua berputra 5 orang. Nomor 1, Pangeran Lur. Nomor 2, putra dari Pangeran Dambaran kedua ini, nomor 2 adalah Pangeran Nahangger. Putra nomor 3 bernama Raden Dipotruno. Putra nomor 4 bernama Raden Ayu Gede Puspo. Putra nomor 5 bernama Raden Ayu Gede Tumenggung. Kita runut ke bawah keturunan dari Raden Dipotruno ya. Raden Dipotruno tadi adalah putra nomor 3 dari Pangeran Dambaran kedua bin Pangeran Dambaran ke-1. Raden Dipotruno adalah putra nomor 3 dari Pangeran Dambaran kedua. Berputra 3 orang. Nomor 1, Raden Dipoyudo. Nomor 2, Raden Puspoyudo. Nomor 3, bernama Raden Sumotruno, berganti nama Setrotruno. Ini dari Raden Dipoyudo. Ini ya, putra nomor 1 dari Raden Dipotruno, bernama Raden Dipoyudo. Berputra 2 orang. Yaitu nomor 1 Raden Dipokusumo, nomor 2 bernama Ibu Gede Tirtowijoyo. Raden Puspoyudo ya, putra nomor 2 dari Raden Dipotruno ini bernama Raden Puspoyudo, berputra 2 orang. Ya, nomor 1 bernama Raden Honggokusumo, nomor 2 bernama Raden Sumodito. Nah, Raden Sumotruno alias Setrotruno berputra Citrotruno. Ini Raden Dipokusumo bin Raden Dipoyudo bin Raden Dipotruno ini putra 4 orang. Nomor 1 Raden Surodirono. Nomor 2 bernama Raden Ajeng Jabin. Nomor 3 Raden Kartowijoyo. Nomor 4 Raden Ajeng Ngadiman. Ini berarti putri dinikah oleh Ngadiman. Ini juga putri Raden Ajeng, itu berarti putri Raden Ajeng Jabin. Jabin adalah nama suaminya. Kita lanjut saudaraku. Raden Kartowijoyo berputra 6 orang. Nomor 1 putra namanya tidak tersebut di kitab Pustaka Dara Agung. Nomor 2 Raden Ajeng Saidah. Nomor 3 Raden Surowiryo. Nomor 4 Raden Surowijoyo. Nomor 5 Raden Jaman. Dan nomor 6 Raden Urip. Ini saya sampaikan karena boleh jadi barangkali keturunan para beliau yang disebut namanya tadi hari ini masih hidup dan
ada yang masih mengenal. Jadi tinggal nanti bisa merunut silsilahnya ke atas sampai baginda Nabi Muhammad SAW dicatat, kemudian generasi sekarang yang masih ada ditulis, nanti keturunan-keturunannya juga ditulis. Begitu saudaraku harapan dari saya. Berikutnya kita tarik silsilahnya ke bawah saudaraku dari Raden Surowijoyo. Ya. Ini Raden Surowijoyo berputra 9 orang. Nomor 1 Raden Kuning, nomor 2 Raden Ajeng Karsih, nomor 3 Raden Suwondo, nomor 4 Raden Haji Alwi, nomor 5 Raden Semaun, nomor 6 Raden Surat, nomor 7 Raden Ajeng Mas Mirah, nomor 8 Raden Ajeng Warsih, nomor 9 Raden Ajeng Khatijah. Dari putra Raden Surowijoyo yang nomor 4 Raden Haji Alwi ya. Raden Haji Alwi menikah dengan Mas Roro Murti. Mas Roro Murti ini adalah putri dari Haji Abdul Hamid Pengulu Landrat Kudus. Begitu di kitab Pustaka Darah Agung ditulis. Raden Haji Alwi dari pernikahannya dengan Mas Roro Murti, putri Haji Abdul Hamid ini berputra 4 orang. Nomor 1 Raden Nganten Kustiah. Raden Nganten Kustiah niki ini Raden Nganten Kustiah ini menikah dengan Sayyid Zain bin Muhammad bin Thohir Al-Habsyi. Berputra 1 orang bernama Sayyid Abdul Qadir. Ini saudaraku. Nanti silahkan dimaknai sendiri. Putra nomor 2 dari Raden Haji Alwi dari pernikahannya dengan Mas Roro Murti ini bernama Raden Abdullah Fakih. Putra nomor 3 dari Raden Haji Alwi ini bernama Raden Abdurrahman. Putra nomor 4 dari Raden Haji Alwi bernama Raden Abdurrahim. Kita lanjut. Dari Raden Abdullah Fakih ini berputra 3 orang. Nomor 1 Raden Roro Malikaltum. Nomor 2 Raden Ahmad Rifai. Nomor 3 bernama Raden Fakihimul Khoddam. Jadi Raden Fakih Al-Muqaddam, Raden Fakihil Muqaddam ini nama masyhur ini, ulama besar ini adalah putra dari Raden Abdullah Fakih. Raden Abdullah Fakih bin Raden Haji Alwi. Raden Haji Alwi bin Raden Surowijoyo. Ke atas sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalur-jalur keturunan dari Kanjeng Sunan Kudus. Baik saudaraku, kita lanjutkan dengan membahas keturunan Sunan Kudus putra nomor 3, yaitu yang bernama Panembahan Kodi alias Panembahan Kudus. Panembahan Kodi ini semula tinggal di Poncowati Demak, kemudian pindah ke Kudus dan bergelar nama Panembahan Kudus. Panembahan Kudus mempunyai istri dari Giri ya, berputra 4 orang. Nomor 1 Pangeran Kudus, putra nomor 2 Pangeran Demang. Pangeran Demang ini makamnya di Kediri. Putra nomor 3 putri Raden Ajeng Panembahan menikah dengan Panembahan Madura. Panembahan Madura putra dari Raden Jaran Panoleh Madura. Putra Panembahan Kudus yang nomor 4 bernama Raden Ajeng Hurawan, menikah dengan Panembahan Hurawan di Madura. Jadi keturunan Sunan Kudus yang dari putra nomor 3 yaitu Panembahan Kodi atau Panembahan Kudus ini banyak yang di Madura ya.
Kita lanjutkan dengan ini, Pangeran Demang ya. Pangeran Demang, putra dari Panembahan Kudus tadi, menikah dengan putrinya Panembahan Wilasmoro di Kediri. Berputra 3 orang. Nomor 1 Pangeran Mamenang, nomor 2 Pangeran Rajungan. Putra nomor 3 bernama Pangeran Kanduruan. Pangeran Kanduruan istrinya dari Mojo Agung, berputra Pangeran Sarengat. Pangeran Sarengat mengikuti Sunan Mangkurat pulang ke Kartosuro setelah perang melawan Trunojoyo. Oleh Sunan Mangkurat, Pangeran Sarengat kemudian diberi tanah lungguh di Kudus dan berganti nama Pangeran Kudus. Kita lanjut saudaraku, paparan terakhir nih ya. Kita membahas tentang keturunan Pangeran Kudus pertama ya. Pangeran Kudus pertama menikahi putri dari Terung, berputra 2 orang. Nomor 1 bernama Mas Juwo, berganti nama Raden Surodipuro, menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai Pangeran Kudus kedua. Putra nomor 2 dari Pangeran Kudus pertama bernama Mas Jawi, berganti nama Raden Hadipati Sumodipuro. Ini menjadi Adipati di Pati. Selanjutnya dari Mas Jawi atau Raden Hadipati Sumodipuro ini yang menjadi Adipati di Pati ini berputra 5 orang. Nomor 1 Raden Ajeng Joyo Sentiko di Kudus. Nomor 2 Raden Bagus Joto, berganti nama Raden Hadipati Tirtokusumo di Kudus. Nomor 3 Raden Bewak, berganti nama Raden Mertokusumo menjadi Adipati di Pati, kemudian bergelar nama Raden Hadipati Megatsari. Putra nomor 4 dari Raden Hadipati Sumodipuro bernama Raden Ayu Cendono. Ini menikah dengan Pangeran Cendono ya. Pangeran Cendono adalah putra dari Pangeran Mertokusumo di Cendono. Cendono itu kalau tidak salah Mbae ya, Mbae Kudus Muria itu ya. Pangeran Mertokusumo adalah putra menantu dari Pangeran Wijil pertama di Kadilangu Demak. Berikutnya putra nomor 5 dari Raden Hadipati Sumodipuro, Adipati Pati ini bernama Raden Bagus Lembu. Raden Bagus Lembu punya nama gelar Raden Martodipuro atau juga Raden Martokusumo, ayahanda Raden Ayu Pandansari. Raden Ayu Pandansari ini menikah dengan Panembahan Purboyo, berputra Kanjeng Ratu Mas. Nah, Kanjeng Ratu Mas inilah yang digarwo menjadi istri oleh Sinuhun Pakubuwono II. Ini. Selanjutnya, saudaraku, Raden Hadipati Tirtokusumo di Kudus, berputra 6 orang. Raden Hadipati Tirtokusumo itu adalah putra nomor 2 dari Raden Hadipati Sumodipuro, Adipati Pati tadi ya. Raden Hadipati Tirtokusumo di Kudus berputra 6 orang. Nomor 1 Kanjeng Ratu Kencono, disebut Kanjeng Ratu Ageng karena menjadi istri Sinuhun Kanjeng Sunan Mangkurat. Putra nomor 2 Raden Ayu Wirosari. Raden Ayu Wirosari ini adalah ibunda dari Raden Wiratmejo. Raden Wiratmejo bergelar nama Megatsari. Putra nomor 3 bernama Raden Ayu Martononggo, ibunda dari Raden Haryo Hendronoto. Putra nomor 4 bernama Raden Ayu Honggokusumo, ibunda dari Raden Suwandi Suryonegoro. Putra nomor 5 bernama Raden Martokusumo, ayahanda dari Raden Martopuro Maridan. Putra nomor 6 bernama Raden Ayu Wangsengsari. Raden Ayu Wangsengsari ini adalah ibunda dari Raden Wongsokusumo di Pati. Nah ini kita lanjutkan, ini terakhir nih ya. Tidak semua keturunan dari Sunan Kudus saya paparkan karena banyak sekali di Kitab Pustaka Dara Agung ini. Dari berbagai putra-putra beliau menurunkan keturunan-keturunan yang banyak.
dan tersebar di mana-mana. Terakhir saya paparkan dari Kanjeng Ratu Ageng. Kanjeng Ratu Ageng tadi nama asalnya adalah Kanjeng Ratu Kencono. Disebut Kanjeng Ratu Ageng karena menjadi istri dari Sinuhun Kanjeng Sunan Mangkurat. Kanjeng Ratu Ageng berputra 3 orang, yaitu nomor 1 Raden Ayu Pambayun. Ini meninggal saat masih kecil. Di kitab Pustaka Dara Agung ditulis seperti itu keterangannya. Putra nomor 2 dari Kanjeng Ratu Ageng bernama Sinuhun Kanjeng Sunan Pakubuwono II. Nah ini. Kemudian putra nomor 3 bernama Kanjeng Ratu Maduretno. Nah dari sini sampai di sini ke bawahnya terah selanjutnya sudah bisa ditarik ya, terutama yang di keluarga Ageng Kasultanan Surakarta Hadiningrat. Di Keraton Surakarta Hadiningrat bisa menarik ke bawah para keturunan beliau, keturunan dari para beliau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf saya tidak bisa memaparkan seluruh keturunan dari Sunan Kudus, tapi yang sudah saya sampaikan ini cukuplah menjadi bukti bagi kita bahwa bangsa Indonesia tercinta ini ternyata punya sejarah besar, keturunan dari para beliau yang mulia, berdarah luhur. Jadi kita syukuri saja, dan semoga ini bisa menyatukan kita semuanya bersatu bersama, bergotong royong membangun negeri tercinta Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.